Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Jaya Persada, mau membahas mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Oke, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita mengenal tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu dengan membaca bahan bacaan, peserta didik mampu menyebutkan, menentukan, dan menyimpulkan konsep dasar gaya dengan benar. Yang kedua yaitu dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis, merumuskan, dan mempraktekkan pengaruh gaya terhadap benda. Oke, perhatikan gambar. Nah, dari gambar tersebut terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu Pak Tanis dan gerobak sapinya. Gambar yang kedua yaitu Pak Tani dengan traktor mesinnya. Nah, yang kalian ketahui tentang kedua gambar tersebut apa nih? Bagaimana cara gerobak sapi dan juga traktor itu bisa berpindah tempat? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Gambar yang pertama itu mengenai Pak Tani dengan gerobak sapinya. Nah, bagaimana gerobak sapinya itu bisa berpindah tempat? Karena apa sih? Karena ditarik oleh sapi. Oke, betul. Terus, gambar yang kedua yaitu bagaimana sih traktor itu bisa berpindah tempat? Nah, traktor tersebut bisa berpindah tempat karena didorong oleh Pak Tani. Nah, ada gaya apa sih di sana? Yang pertama yaitu ada gaya otot. Nah, kenapa gaya otot? Karena eh, gerobak sapi itu membutuhkan sapi. Jadi si sapi itu membutuhkan ototnya. Terus yang kedua yaitu ototnya Pak Tani. Begitu. Terus yang kedua yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek antara apa? Gaya gesek antara gerobak sapi dengan tanah dan juga gaya gesek antara mesin traktor dengan tanah. Sampai sini paham? Oke. Oke, sebelum kita mengenal macam-macam gaya, saya mau menanyakan terlebih dahulu nih, pengertian gaya itu apa sih? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh benda. Oke, paham ya? Sekarang macam-macam gaya. Terdapat ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya gravitasi. Selanjutnya ada macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Nah, jadi gaya itu dapat merubah benda dia menjadi bergerak. Contohnya ada seseorang yang mendorong apa itu ya? Mendorong berkas atau box gitu. Terus yang kedua yaitu gaya dapat merubah arah gerak benda. Contohnya ada orang bermain basket. Kenapa kok bisa ada orang bermain basket itu dikatakan gaya? Karena yang awalnya bola itu berbeda arah, yang dilakukan orang tersebut menjadi arah tersebut menjadi berbeda. Jadi gaya itu dapat merubah arah gerak benda. Terus yang ketiga yaitu gaya dapat merubah benda gerak menjadi diam. Nah, contohnya ada seorang yang melaju dengan sepedanya dengan cepat,
Nah, tiba-tiba sepedanya itu berhenti karena direm. Nah, gara-gara direm, jadi benda tersebut yang awalnya bergerak menjadi diam. Terus yang terakhir yaitu gaya dapat merubah bentuk. Contohnya ada seseorang membuat kerajinan tanah liat atau tembikar yang awalnya tanah menjadi keramik yang cantik seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya manfaat kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gaya itu dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu membuka dan menutup pintu. Kalian bisa melakukannya dengan mandiri di rumah, membuka dan menutup pintu kalian. Oke? Oke. Terus sekarang yaitu mari berdiskusi. Nah, jadi kalian buatlah kelompok 3 sampai 4 orang. Jadi kalian berdiskusi mengenai gaya. Nah, di sini terdapat 3 LKPD, yaitu LKPD pertama, LKPD kedua, dan juga LKPD ketiga. LKPD pertama yaitu pasangkanlah pengaruh gaya terhadap benda. Nah, jadi kalian bisa memasangkan. Nah, nomor 1 itu pasangannya gambar mana? Seperti itu. Contoh ya, nomor 1, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, benda yang awalnya diam menjadi bergerak berarti apa? Ada seseorang yang mendorong meja atau mendorong box. Nah, paham ya LKPD 1? Selanjutnya yaitu ada LKPD 2. Sebutkan 4 macam pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan contoh. Nah, di situ ada contoh, terus ada pengaruh gaya terhadap benda. Nah, contohnya yang pertama ada seseorang mengerem sepeda. Nah, tadi apa? Seorang mengerem sepeda. Jadi, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Seperti itu. Terus di sini yang LKPD ketiga, carilah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, jadi di sini terdapat beberapa masalah. Kalian bisa menuliskan pengaruh gaya terhadap gerak benda tersebut. Contoh yang A, Rafael sedang bermain di sawah dan membantu bapak membajak sawah. Roda gerobak yang menggelinding dapat berhenti ketika sapi berhenti, maka roda gerobak akan berhenti melaju. Apa pengaruh gaya terhadap sepeda tersebut? Nah, ini mengenai roda gerobak yang awalnya menggelinding tiba-tiba berhenti. Jadi apa pengaruh gayanya? Jadi seperti orang yang menaiki sepeda tadi yang direm, berarti yang awalnya bergerak menjadi diam, seperti itu. Sekarang tugas individu. Nah, terdapat 3 tugas individu, kalian bisa mengerjakan mandiri di rumah, oke? Yang pertama yaitu sebutkan macam-macam gaya yang kamu ketahui. Nah, tadi ada gaya apa saja? Ada 5. Itu. Paham ya? Kalian bisa sebutkan. Terus yang kedua yaitu sebutkan macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Ada apa saja tadi? Ada 4 tadi. Apa coba? Terus yang ketiga yaitu berikan contoh masing-masing satu pengaruh gaya terhadap benda. Contoh ya, contoh. Tadi ada orang yang mengerem sepeda, berarti pengaruh gaya terhadap bendanya apa? Yaitu benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Paham? Oke. Oke, sekarang sudah di penghujung materi. Jadi siapa sih yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Jadi pelajaran pada hari ini itu yang pertama ada macam-macam gaya, yang kedua ada pengaruh gaya terhadap benda. Jadi macam-macam gaya itu ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya gravitasi. Terus pengaruh gaya terhadap benda yaitu ada gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Itu ada contohnya di samping.
Terus yang kedua yaitu gaya dapat merubah arah gerak benda. Contohnya juga ada di samping. Terus gaya dapat merubah benda gerak menjadi diam. Selanjutnya gaya dapat merubah bentuk benda. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kita paham sama-sama ya? Oke. Nah, sekarang emotikon perasaan kalian nih. Perasaan kalian pada saat belajar tentang gaya ini di nomor berapa sih? Apakah nomor 1, 2, atau 3? Kalau saya pribadi yaitu nomor 2. Saya paham, saya suka dengan pelajaran pada hari ini, dan saya bahagia. Saya juga semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kita tepuk ice breaking terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat ya, bisa? Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Dah.